Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas video saya dengan judul hermeneutika. Secara etimologis, hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan. Oleh karena itu, kata benda hermenia dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Istilah Yunani ini berhubungan dengan tokoh mitologis Hermes, utusan Jawa Jupiter yang menyampaikan pesan kepada manusia. Hermes menjadi simbol seorang duta yang diberi misi tertentu. Dalam presentasi ini akan ditujukan bahwa di dalam sejarah perkembangannya, ilmu-ilmu alam atau natural science yang berkaitan erat dengan scientific method, objectivity, dan rationality juga melibatkan unsur-unsur hermeneutik dan juga membicarakan keberadaan hermeneutik dalam ilmu-ilmu alam, termasuk pergeseran paradigma Kuhn, dan diakhiri dengan uraian ringkas beberapa penemuan atau teori dalam ilmu alam yang relevan. Beberapa teori dalam ilmu-ilmu alam, misalnya dalam fisika, kuantum, dan kosmologi, sebenarnya merupakan hasil interpretasi para ilmuwan yang dalam sejarahnya dapat digantikan oleh Kuhn yang disebut dengan pergeseran paradigma dalam ilmu pengetahuan. Mengapa hermeneutika ditawarkan sebagai salah satu metode penelitian dalam ilmu kemanusiaan atau ilmu sosial? Apakah hermeneutika juga berlaku dalam ilmu-ilmu alam? Sebenarnya secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa metode penelitian ilmiah atau scientific method memiliki keterbatasan, sehingga dalam situasi dan kondisi tertentu para ilmuwan terpaksa menggunakan interpretasi untuk menjelaskan fenomena alam tertentu. Ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial. Dalam masa Auklarum atau zaman pencerahan, beberapa tokoh filsafat seperti Auguste Comte, Erasmus, dan para filsuf dalam Vienna Kerdel berpendapat bahwa tidak perlu ada perbedaan metode penelitian atau pendekatan dalam kedua kelompok ilmiah pengetahuan tersebut. Masalah ini akhirnya menemukan metode-metode alternatif dalam ilmu sosial, yang salah satunya adalah hermeneutik atau penafsiran atau interpretasi. Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution 1963 menyebutkan bahwa dalam ilmu alam terjadi revolusi, yaitu perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru yang begitu signifikan dalam waktu yang singkat. Misalnya, paham geosentris digantikan oleh paham heliocentris. Perubahan yang cepat dalam ilmu-ilmu ini menimbulkan pertanyaan, apakah teori atau perubahan baru diartikan lebih objektif daripada teori atau perubahan lama? Benarkah objektivitas masih merupakan salah satu ciri dalam ilmu alam? Perkembangan dan pengertian hermeneutik. Istilah hermeneutik mencakup dua hal, yaitu seni dan teori, tentang pemahaman dan penafsiran terhadap simbol-simbol baik yang berkebahasaan maupun yang non-kebahasaan. Pada awalnya, hermeneutik digunakan untuk menafsirkan karya-karya sastra lama dan kitab suci romantisme dan idealisme di Jerman. Status hermeneutik berubah. Hermeneutik tidak lagi dipandang hanya sebagai sebuah alat bantu untuk bidang pengetahuan lain, tetapi menjadi lebih bersifat filosofis yang memungkinkan adanya komunikasi. Simbolik pergeseran status ini diawali oleh pandangan Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey. Menurut Friedrich Schleiermacher, terdapat dua tugas hermeneutik yang pada hakikatnya identik satu sama lain, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis.
Aspek gramatikal interpretasi merupakan syarat berpikir setiap orang, sedangkan aspek psikologis interpretasi memungkinkan seseorang memahami pribadi penulis. Kompetensi linguistik dan kemampuan memahami dari seseorang akan menentukan keberhasilannya dalam bidang seni interpretasi. Namun pengetahuan yang lengkap tentang kedua hal tersebut kiranya tidak mungkin sebab tidak ada hukum-hukum yang dapat mengatur bagaimana memenuhi kedua persyaratan tersebut. Schleiermacher menawarkan sebuah rumusan positif dalam bidang seni interpretasi, yaitu rekonstruksi historis, objektif, dan subjektif terhadap pernyataan. Melalui rekonstruksi objektif histori, ia bermaksud membahas sebuah pernyataan dalam hubungan dengan bahasa sebagai keseluruhan. Melalui rekonstruksi subjektif historis, ia bermaksud membahas awal mula sebuah pernyataan masuk ke dalam pikiran seseorang. Schleiermacher sendiri menyatakan bahwa tugas hermeneutik adalah memahami teks sebaik atau lebih baik daripada pengarangnya sendiri, dan memahami pengarang teks lebih baik daripada memahami diri sendiri. Schleiermacher menegaskan adanya masalah hermeneutikal, skilkal atau lingkaran hermeneutik, yaitu bahwa untuk memahami sebagian dari teks pembaca memerlukan pemahaman atas konteks keseluruhan teks, dan untuk memahami keseluruhan teks pembaca memerlukan interpretasi atas bagian-bagian dari teks tersebut. William Dilthey 1833-1911 membedakan ilmu pengetahuan ke dalam Naturwissenschaften atau ilmu pengetahuan tentang alam dan Geisteswissenschaften atau ilmu pengetahuan tentang batin manusia. Perbedaan ini sangat penting karena pada kenyataannya kedua jenis ilmu pengetahuan tersebut mempergunakan metodologi atau pendekatan yang berbeda. Naturwissenschaften atau ilmu pengetahuan tentang alam menggunakan metode ilmiah yang hasil penemuannya dapat dibuktikan dengan menggunakan metode yang sangat ketat, sedangkan Geisteswissenschaften atau ilmu pengetahuan tentang batin manusia atau tentang hidup tidak dapat diterapi dengan metode ilmiah seperti halnya pada Naturwissenschaften karena ilmu Geisteswissenschaften berhubungan dengan ilmu hidup manusia. Dilthey menyatakan bahwa metode atau pendekatan hermeneutik merupakan dasar dari Geisteswissenschaften pada metode hermeneutik ketika ia mencoba memecahkan persoalan tentang bagaimana membuat segala pengetahuan tentang individu manusia menjadi ilmiah. Persoalan pokok Dilthey adalah bagaimana memenuhi metode lain untuk Geisteswissenschaften jika metode ilmiah tidak dapat digunakan. Dari sinilah ia mulai melirik hermeneutik sebagai metode untuk pembahasan Geisteswissenschaften. Menurut Dilthey, terhadap perbedaan di alam kita hanya mampu mengetahui, sedangkan terhadap manusia kita menggunakan pemahaman dan interpretasi untuk mengetahui manusia. Tujuan akhir dari pendekatan hermeneutik adalah kemampuan memahami penulis atau pengarang melebihi pemahaman terhadap diri kita sendiri. Seorang sejarawan yang menuliskan segala peristiwa sejarah tidak jauh dari zaman di mana ia hidup tidak akan mempunyai pandangan yang lebih jernih jika dibandingkan dengan sejarawan yang hidup sekian abad sesudahnya. Dalam pendekatan hermeneutik, seseorang menempatkan dirinya dalam konteks ruang dan waktu, maka visinya juga mengalami berbagai macam perubahan. Ia menggunakan apa saja yang mungkin untuk ditafsirkan. Ini berbeda dengan metode ilmiah yang lebih mementingkan fenomena. Pada tahun 1927, dalam karyanya Science on Zeit, Being and Time, Martin Heidegger memberikan pengertian baru tentang hermeneutik. Menurut Heidegger, hermeneutik bukanlah mengenai pemahaman komunikasi linguistik, juga bukan merupakan basic dari metodologi bagi ilmu-ilmu tentang kehidupan manusia atau Geisteswissenschaften, tetapi hermeneutik lebih merupakan ontologi.